Shalom, perkenalkan nama saya Intan Berliandere. Di sini saya akan membahas tentang peranan media serbaneka dalam mendukung pembelajaran pendidikan agama Kristen. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa pengertian dari media. Nah, media sendiri berasal dari kata Latin di mana asal katanya ialah medius, yaitu artinya adalah perantara atau pengantar, dan dari asal kata tersebut kemudian dipersingkat menjadi media sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya yaitu apa sih media serbaneka itu? Nah, media serbaneka merupakan salah satu media yang disesuaikan dengan potensi suatu daerah, mungkin di sekitar sekolah atau di lokasi lain dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kita akan bahas tentang macam-macam media serbaneka. Ada 4 media serbaneka. Yang pertama itu papan tulis. Nah, papan tulis ini adalah salah satu media utama pembelajaran di kelas karena banyak sekali manfaat-manfaat penggunaan papan tulis di kelas. Di antaranya papan tulis dapat digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran dan menggambarkan grafik atau melakukan evaluasi atau tes. Yang kedua adalah media 3 dimensi. Nah, media 3 dimensi juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang sedang dipelajari sehingga timbul pertanyaan siswa akan membuat interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Contoh media 3 dimensi diantaranya adalah model, boneka, dan lain sebagainya. Model adalah tiruan 3 dimensi dimensional dan dari beberapa objek nyata yang terlalu besar atau terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang atau terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Sehingga media 3 dimensi adalah hanya alat bantu berbentuk asli atau tiruan yang dapat digunakan oleh guru atau pengajar dalam memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga akan membawa hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga adalah media realia. Nah, media realia ini adalah semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam kondisi kehidupan maupun dilestarikan. Misalnya tumbuhan, batu, hewan, serangga, air, sawah, makanan, dan sebagainya. Nah, contoh pemanfaatan realia misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun binatang di sekolah atau ke peternakan sekolah yang ada. Nah, yang keempat adalah gambar fotografi. Nah, gambar fotografi ini dapat didapatkan dari berbagai sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh pengajar atau guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Tentu gambar fotografi itu harus cukup memadai. Gambar-gambar yang harus memenuhi persyaratan yang bermutu. Gambar fotografi untuk harus ada tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas dan memikat perhatian anak sehingga cenderung kepada anak-anak itu cenderung akan hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta, kapal terbang, dan sebagainya dapat diperlihatkan dalam media fotografi ini dengan gambar-gambar yang ada. Nah, banyak kelemahan dan kelebihan dalam beberapa media yang
telah saya jelaskan itu. Yang pertama itu kan ada kelebihan papan tulis. Papan tulis ini ada kelebihannya, ada kekurangan. Kelebihannya itu papan tulis ini dapat digunakan untuk menjelaskan. Dan kedua, papan tulis ini tidak perlu melakukan persiapan yang lama dan dapat dimanfaatkan di berbagai tingkatan jenjang pendidikan, baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun perkuliahan. Nah, berikutnya itu mudah serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakan papan tulis. Mungkin kayak laptop itu kita perlu membutuhkan keahlian khusus. Tapi media papan tulis ini sangat gampang digunakan. Nah, kekurangan dari papan tulis ini adalah debu dari kapur papan tulis bisa mengganggu kesehatan siswa yang ada. Mungkin siswa yang kita ajar mungkin ada yang punya sakit ketika kena debu, sesak napas gitu. Dan tampilannya juga kurang menarik kalau cuma di papan tulis dan kurang efektif dan tidak cukup praktis untuk dipraktekkan dalam kelas. Dan beberapa pengajar juga kurang menyukai media papan tulis karena mungkin desainnya jelek dan sehingga tidak percaya diri untuk memakai papan tulis. Nah, media Relia ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu dapat memberikan kesempatan terbesar bagi siswa untuk mempelajari sesuatu atau mengerjakan tugas dalam situasi nyata. Nah, dan memberikan siswa kesempatan untuk mengalami situasi nyata bagi diri mereka sendiri dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin pengetahuan di luar. Nah, dan kekurangannya adalah media relay ini akan membawa siswa ke berbagai tempat di luar sekolah dan terkadang melibatkan risiko berupa kecelakaan dan sejenisnya. Dan yang kedua itu terkadang biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk mengadakan berbagai benda nyata dan tidak benda nyata yang diperlukan. Nah, termasuk dalam media fotografi. Nah, fotografi ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah sifat konkret, gambarnya lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan verbal semata. Dan gambar juga mampu mengatasi batasan lokasi dan ketika mungkin tak seluruh benda atau objek peristiwa sanggup dibawa ke dalam kelas dan tak selalu sanggup siswa-siswa dibawa ke objek atau peristiwa tersebut seperti mungkin bencana-bencana yang ada mungkin hanya bisa diperlihatkan dalam media fotografi seperti koran dan foto-foto yang didapatkan. Nah, yang berikutnya itu media gambar mampu mengatasi keterbatasan pengamatan. Dan yang berikutnya itu gambar juga bisa memperjelas sebuah masalah dalam sektor apa saja dan untuk tingkat umur beberapa saja, maka bakal mencegah atau memberikan kesalahpahaman maka bakal mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Nah, dan kekurangan media fotografi ini adalah dia lebih ke gambar, dan gambar itu cuma menekankan persepsi indera mata. Nah, dan kedua itu gambar benda yang terlalu kompleks dan kurang efektif dalam gerakan pembelajaran. Dan yang berikutnya itu ukurannya
teramat terbatas, dan untuk grup besar itu cukup terbatas kalau cuma hanya media dalam bentuk gambar. Nah, kesimpulan dari media serba Neka ini adalah tentu penggunaan media ini sangat penting dalam proses pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Aspek penting lainnya menggunakan media adalah membantu memperjelas pesan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Sampai sini saja pembahasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.